teman-teman kalau lebih mau lebih tahu tentang buku ini, ikuti terus sampai selesai ke video berikutnya. Guys, kita lewatkan. Jangan lupa like dan komen, share. Siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat semua. Terima kasih teman-teman yang ada dimanapun berada. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 9 bulan April atau bulan 4 2023, saya membuat video ini mengenai dengan buku yang saya baca, buku tentang judulnya ada ini teman-teman, kami bukan bangsa teroris, yang ditulis oleh Bapak Dr. Socrates Sopyoman, guru Papua. Saya banyak belajar dari beliau, punya buku banyak, tetapi di sini dia menulis tahun 2020 dan banyak tulisan-tulisan di dalam buku ini tentang sejarah penderitaan orang Papua yang dari hari ke hari, dan apalagi teman-teman yang anak-anak Papua, anak-anak yang hari ini lahir di atas penindasan, di atas berdarah-darah di negeri kami Papua ini. Kita perlu belajar dari buku-buku yang seperti buku-buku ini melawan rasisme dan stigma di tanah Papua, juga bisa belajar jejak kekerasan dan militerisme di tanah Papua. Ya, banyak buku yang Bapak dia tulis. Mitos, terus dalam buku ini juga dia menulis tentang mitos-mitos label kolonial Indonesia terhadap kami orang Papua. Juga ada banyak, dan saya mau pertama-tama itu saya menyampaikan terima kasih Bapak yang begitu luar biasa untuk membuka pemahaman, pengetahuan, wawasan untuk kami anak-anak bangsa negeri bangsa West Papua yang hari ini ada dalam genggaman kolonialisme modern ini. Terima kasih Bapak, orang tua saya Bapak, terus ini dia latar belakangnya Bapak adalah hamba Tuhan, gembala untuk kritisi pemerintah kolonial dengan penulis supaya teman-teman kolonial punya anak-anak juga bisa belajar dari beliau dia. Dan ini Bapak dia bilang ini kabar buruk dari Jakarta terhadap orang Papua. Dia menyatakan Jakarta atau kolonialis menyatakan kepada orang Papua sebagai bangsa teroris, KKB. Makanya Bapak tulis dan banyak bertanya-bertanya, terus banyak pengalaman-pengalaman, banyak penderitaan, banyak sejarah yang dikelapkan atau mengaburkan oleh pihak-pihak orang-orang yang punya kepentingan yang Bapak tulis. Dan Bapak juga perlu menanyakan kepada pemerintah kolonial Indonesia bahwa dia masih bingung, artinya bahwa kenapa sampai dari TK, SD, SMP, SMA kepada orang Papua itu
dengan sejarah-sejarah Indonesia. Kenapa tidak mengajar? Ini yang saya kasih tahu kepada guru-guru yang mengajar jadi dosen di Papua, dari guru di TK, SD, SMP, SMA itu coba terapkan sejarah Papua dulu, sejarah Papua, budaya Papua, supaya anak-anak yang mengajar juga bisa tahu sejarah Papua. Untuk tuan di atas negerinya sendiri, karena percuma kalau dari TK, SD, SMP kasih mengajar 17 Agustus, terus pahlawan-pahlawan pejuang kemerdekaan Indonesia. Kalau kita percuma kalau mau tahu begitu. Itu yang santai saja ceritakan atau apa berasaan pemikiran saya sampaikan atau kasih tahu ke teman-teman yang bisa dimanapun berada. Jadi teman-teman, buku seperti ini harus wajib baca, wajib beli, supaya teman-teman di Papua yang hari ini lahir dalam situasi buruk ini bisa tahu begitu. Jadi saya bukan lebih dari teman-teman semua, lebih dari rakyat, kawan-kawan rakyat Papua, tetapi kita perlu tahu bahwa manusia ini memanusiakan yang lain. Jadi hidup manusia ini kita perlu bagikan kepada yang lain. Maka saya banyak yang belajar tentang kolonialisme modern, tentang sejarah, tentang perjuangan orang Papua, dengan tulisan-tulisan bapak orang tua kami. Jadi ini buku sangat bagus. Kalau penasaran, teman-teman bisa hubungi di kolom komentar di bawah atau tanya, kritik, masukan situ, supaya kita bisa berbagi. Bagi teman-teman, saya buat video singkat ini untuk saya butuh pendapat dari teman-teman, butuh masukan supaya kita sama-sama berbagi, sharing dengan sejarah-sejarah Papua selengkapnya lagi. Karena sejarah Papua itu harus kita dipelajari, karena itu sejarah kita. Karena sejarah itu kita bicara asal usul, kita bicara pengetahuan, kita bicara peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang telah terjadi benar-benar di masa lampau. Jadi saya buat video ini untuk teman-teman, kawan-kawan rakyat Papua yang hari ini ada dalam penindasan, ada dalam kekerasan, intimidasi, teror oleh kolonial penguasa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Makanya kita buat membaca buku, buat kesatuan untuk membuat satu sikap untuk Jakarta, kepada Jakarta, untuk berikan hak penentuan kami punya nasib sendiri untuk Tuhan dan di atas negerinya sendiri. Salam. Allah bangsa Papua memberkati. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat semua. Terima kasih teman-teman yang ada dimanapun berada pada hari ini, hari Minggu tanggal 9
bulan April atau bulan 4 2023 saya membuat video ini mengenai dengan buku yang saya baca, buku tentang judulnya ada ini teman-teman, kami bukan bangsa teroris, yang ditulis oleh Bapak Dr. Socrates Sopyoman, guru Papua. Saya banyak belajar dari beliau, punya buku banyak, tetapi di sini dia menulis tahun 2020 dan banyak tulisan-tulisan di dalam buku ini tentang sejarah penderitaan orang Papua yang dari hari ke hari, dan apalagi teman-teman yang anak-anak Papua, anak-anak yang hari ini lahir di atas penindasan, di atas berdarah-darah di negeri kami Papua ini. Kita perlu belajar dari buku-buku yang seperti buku-buku ini melawan rasisme dan stigma di tanah Papua, juga bisa belajar jejak kekerasan dan militerisme di tanah Papua. Ya, banyak buku yang Bapak dia tulis. Mitos, terus dalam buku ini juga dia menulis tentang mitos-mitos label kolonial Indonesia terhadap kami orang Papua. Juga ada banyak, dan saya mau pertama-tama itu saya menyampaikan terima kasih Bapak yang begitu luar biasa untuk membuka pemahaman, pengetahuan, wawasan untuk kami anak-anak bangsa negeri, bangsa West Papua yang hari ini ada dalam genggaman kolonialisme modern ini. Terima kasih Bapak, orang tua saya Bapak, terus ini dia latar belakangnya Bapak adalah hamba Tuhan, gembala untuk kritisi pemerintah kolonial dengan penulis supaya teman-teman kolonial punya anak-anak juga bisa belajar dari beliau dia. Dan ini Bapak dia bilang ini kabar buruk dari Jakarta terhadap orang Papua. Dia menyatakan Jakarta atau kolonialis menyatakan kepada orang Papua sebagai bangsa teroris, KKB. Makanya Bapak tulis dan banyak bertanya-bertanya, terus banyak pengalaman-pengalaman, banyak penderitaan-penderitaan, banyak sejarah yang dikelapkan atau mengaburkan oleh pihak-pihak orang-orang yang punya kepentingan yang Bapak tulis. Dan Bapak juga perlu menanyakan kepada pemerintah kolonial Indonesia bahwa dia masih bingung, artinya bahwa kenapa sampai dari TK, SD, SMP, SMA kepada orang Papua itu dengan sejarah-sejarah Indonesia, kenapa tidak mengajar. Ini yang saya kasih tahu kepada guru-guru yang mengajar jadi dosen di Papua, dari guru di TK, SD, SMP, SMA itu coba terapkan sejarah Papua dulu, sejarah Papua, budaya Papua, supaya
anak-anak yang mengajar juga bisa tahu sejarah Papua, untuk tuan di atas negerinya sendiri, karena percuma kalau dari TK, SD, SMP kasih mengajar 17 Agustus, terus pahlawan-pahlawan pejuang kemerdekaan Indonesia. Kalau kita percuma kalau mau tahu begitu, itu yang santai saja ceritakan atau apa berasaan pemikiran saya sampaikan atau kasih tahu ke teman-teman yang bisa dimanapun berada. Jadi teman-teman, buku seperti ini harus wajib baca, wajib beli, supaya teman-teman di Papua yang hari ini lahir dalam situasi buruk ini bisa tahu begitu. Jadi saya bukan lebih dari teman-teman semua, lebih dari rakyat, kawan-kawan rakyat Papua, tetapi kita perlu tahu bahwa manusia ini memanusiakan yang lain. Jadi hidup manusia ini kita perlu bagikan kepada yang lain. Maka saya banyak belajar tentang kolonialisme modern, tentang sejarah, tentang perjuangan orang Papua, dengan tulisan-tulisan bapak orang tua kami. Jadi ini buku sangat bagus. Kalau penasaran, teman-teman bisa hubungi di kolom komentar di bawah atau tanya, kritik, masukan situ, supaya kita bisa berbagi. Bagi teman-teman, saya buat video singkat ini untuk saya butuh pendapat dari teman-teman, butuh masukan supaya kita sama-sama berbagi, sharing dengan sejarah-sejarah Papua selengkapnya lagi. Karena sejarah Papua itu harus kita dipelajari, karena itu sejarah kita. Karena sejarah itu kita bicara asal usul, kita bicara pengetahuan, kita bicara peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang telah terjadi benar-benar di masa lampau. Jadi saya buat video ini untuk teman-teman, kawan-kawan rakyat Papua yang hari ini ada dalam penindasan, ada dalam kekerasan, intimidasi, teror oleh kolonial penguasa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Makanya kita buat membaca buku, buat kesatuan untuk membuat satu sikap untuk Jakarta, untuk berikan hak penentuan kami punya nasib sendiri untuk Tuhan dan di atas negerinya sendiri. Salam. Allah bangsa Papua memberkati.